المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يوم الجمعة سيد الأيام، ويوم الجمعة عيد الفقراء والمساكين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن رغب فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillah alladzi battana bi nuri ma'rifati sumatil jahli wa ja'ala al-'ilma tariqan ila al-'izzi was-sa'adah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama yakhsha min 'ibadihi al-'ulama, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faratal ilma faman akhadahu akhadha biqalbi wafir. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, bertakwalah kepada Allah sebagaimana takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Sesungguhnya seutama-utama dan semulia-mulia yang harus dicapai seseorang adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu, seseorang dapat mencapai segala keutamaan. Ilmu adalah ruh bagi jasad dan hati dalam kehidupan yang sebenarnya. Ilmu bagi cahaya yang terang dalam menghapus kegelapan, kebodohan, dan kesesatan, dan sebagai cahaya yang menuntun manusia ke jalan yang lurus, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya kali itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maytan fahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bighaibin minha. Artinya, apakah hati seseorang yang mati kemudian kami menghidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya sehingga ia dapat berjalan dengannya di tengah manusia, semisal dengan seseorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Ilmu dapat membedakan seseorang yang berilmu dan yang tidak berilmu, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Quran Al-Zumar ayat 9. Di lain kesempatan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mal'ahu wa 'aliman muta'alliman." Dunia tertutup dan isinya pun tertutup kecuali zikir kepada Allah, dan sepertinya serta seseorang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Tentang keutamaan ilmu telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu syariat yang menunjukkan jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Jika aradallahu bi'abdin khairan faqahu fid din wa alhamahu rusyda." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang,
maka dia akan memberinya pengertian dalam agama dan memberi ilham kepada petunjuk. Ilmu macam ini adalah ilmu yang berkaitan erat dengan akidah seorang muslim, yaitu ilmu akidah, ilmu hukum-hukum kesucian, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang sejenisnya yang dapat digunakan untuk melakukan semua ritual ibadah menurut petunjuk yang benar. Mempelajari ilmu macam ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim lelaki maupun perempuan, sehingga tidak seorang pun dimaafkan bila dia tidak mempelajarinya. Adapun mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan hukum-hukum kemanusiaan seperti hukumnya muamalah, wasaya, al-mawaris, al-tinha, al-jinayat, dan al-qada, hukumnya fardu kifayah. Tetapi mempelajarinya pahalanya lebih besar dari sibuk melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya yang bersifat sunnah. Islam menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, dan Islam menjanjikan pahala bagi yang menuntut ilmu-ilmu macam itu. Tentunya pahala tidak akan diberikan kecuali bagi seorang yang menempuh jalan ke masjid atau ke universitas atau sekolah dengan yang mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu harus dicapai dengan belajar. Seseorang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu lain yang tidak pernah dia pelajari, yaitu ilmu yang bermanfaat. Adapun puncak ilmu adalah rasa takut pada Allah di waktu rahasia maupun terang. Demikian pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia tidak kalah pentingnya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, khususnya mempelajari ilmu yang sangat dibutuhkan bagi umat Islam, seperti mempelajari cara membuat senjata dan semua peralatan perang yang dapat digunakan untuk menakuti musuh-musuh kita. Nabi SAW menyebutkan bahwa sebuah anak panah dapat menyebabkan 3 orang masuk ke dalam surga. Pertama, orang yang membuat anak panah untuk kebaikan, orang yang memberikannya, dan orang yang melemparkannya. Para ulama wajibkan umat Islam mempelajari ilmu-ilmu yang akan menguntungkan kehidupan orang banyak, seperti mempelajari ilmu-ilmu pembersihan, perkayuan, jahit menjahit, dan pertanian. Seorang yang mengajari orang bodoh, maka ia akan mendapat pahala, dan Islam menganjurkan umatnya mencari ilmu dari para ulama. Nabi SAW bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maksudnya, para ulama menduduki kedudukan para nabi untuk mengerjakan ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Maka setiap orang wajib mencari ilmu dari mereka dan menerima petunjuk mereka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuuna innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Sesungguhnya hal itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Zumar ayat 9. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Yang artinya, Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Ali mengatakan bahwa nilai seorang muslim ditentukan oleh ilmunya. Perintah pertama yang diturunkan Allah dalam awal firman-Nya adalah perintah membaca dan menulis, karena keduanya sebagai kunci untuk mendapat berbagai ilmu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajari manusia apa saja yang tidak pernah dia ketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kelima ayat di atas merintis setiap mukmin untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara menulis, karena ilmu adalah buruan dan menulis adalah pengikatnya. Selain itu, firman-firman Allah di atas mengisyaratkan penghapusan buta huruf. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW merubah orang-orang Arab dan orang-orang yang masuk Islam menjadi generasi baru. Islam merubah jiwa mereka yang kasar menjadi jiwa yang baru beragama, yang mengajarkan mereka peradaban, kemajuan, berbagai ilmu dunia maupun ilmu agama,
sehingga mereka menjadi umat yang mulia, berilmu, beragama, manusia yang berperadaban dan yang membangun. Mereka adalah orang-orang berilmu, para ahli bahasa dan para ahli pidato. Rasulullah SAW berhasil mendidik moral sahabat-sahabatnya dan mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam peperangan Badar, Nabi SAW menyuruh para tawanan membayar uang tebusan, tetapi mereka yang tidak mampu membayar uang tebusan, maka mereka diminta mempelajari anak-anak kaum muslimin cara membaca dan menulis. Kebijaksanaan Nabi SAW seperti ini merupakan bukti bahwa beliau SAW sangat peduli terhadap penghapusan buta huruf dan dari kalangan umat Islam. Karena buta huruf merupakan cacat bagi setiap orang yang bodoh selain pribadi Rasulullah SAW. Meskipun beliau SAW buta huruf, tetapi ilmu beliau SAW melebihi orang lain. Beliau menyuruh setiap orang dari sahabatnya untuk mencari ilmu dan mengajar. Ilmu dapat menaikkan kedudukan seorang yang berilmu dan kebodohan menjatuhkan kedudukan seseorang yang bodoh. Jika nilai ilmu sangat tinggi, maka setiap orang yang berakal wajib menggunakan semua waktunya untuk menuntut ilmu yang berguna selama masih mempunyai kesempatan dan pintunya terbuka baginya. Jamaah Jumat rahimahumullah, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah. Usahakan menyebarkan kesadaran beragama di antara masyarakat kalian. Ketahuilah bahwa kebodohan akan merongrong agama umat Islam dan akan merugikan mereka sendiri. Karena itu, setiap muslim mencari ilmu yang berguna wajib atas mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasrih wa muyassiris syakirina bihamidi syukrih wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama wa akram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad dur. Salatan daiman bila fana'in wa la futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Faqala 'azza min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hafiz alaihim wa dari adyanihim wa akhidhum min dhiqis sujuni ila sa'ati awqanihim
ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا نعمي ويزدكم ولذكر الله أكبر.